Ya, tamam. Walin amin. Ila anqal fa idza akalta ashiyahu ma tadarakta bihi ma fataka bukhwatan fala faidata fi sawmika wa qad saqulat alayka ma'idatuk wa ma min wi'adin afdal ila Allah ta'ala min batnin muli'a min halal wa kaifa idza muli'a min haram. فإذا عرفت معنى الصوم فاستكثر منه ما استطعت فإنه أساس العبادات ومفتاح القربات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من المسلم يذر شهوته وطعامه وشربه من أجلي وصومه وأنا أجزي به فإذا أكلت maka jika makan siapa anda asyiyahu di waktu malamnya puasa, artinya asyanika bekto lastare isya, artinya makan malam asya ya. Akalta asyiyah, jadi kalau ghoda itu makan pagi, kalau asya itu makan malam, begitu dalam bahasa Arab. Ma tadarakta, ma kepada barang tadarakta yang menyusulkan siapa anda bihi dengan barang, ma fataka yang tidak mendapatkan, artinya mafataka yang kalau bahasa guru kami itu pot gitu ya, artinya pot itu tidak dapat gitu. Jadi apa yang kalian tidak mendapatkan, apa yang tidak mendapatkan gitu kan, yang apot tak kepada engkau sesuatu itu dahwatan di waktu pagi. Jadi kalau kamu makan di waktu malam, di mana waktu paginya kita puasa, siangnya puasa, terus malam kita susulkan, kita gantikan. Yang tidak kita makan siang itu paganti malam, maksudnya gitu ya. Majerota. Jadi kita puasa, karena puasa malam harinya apa saya akan munabun akan malam gitu. Jadi apa yang tidak dimakan mafatata dhahwatan, apa yang tidak bisa kalian makan di waktu pagi itu dimakan setelah isya gitu. Majerota gitu ya, karena saya puasa malam akhirnya tetap gitu kan makan. Maka fala maka ialah tidak ada, ialah wujud faidata. Di sini kan faidatun mestinya ya. Tapi yang di sini fala faidata, maka ialah tidak ada faidah, ialah wujud fi saumika di dalam puasamu. Jadi kamu seakan-akan tidak mendapatkan keutamaan puasa. Mon yang siang tak makan, tak minum, saat malam pasti betul gitu ya. Cuma betul, tidak tak makan kok menabung. Majaratan. Waqad sakulat, maka sungguh berat. Alaika atas anda ma'idatu, apa tempat makanan anda. Artinya mon panjenengan majer ceur
di siang hari yang tidak bisa kita makan wajar lemah-lemah, berarti nanti tempat makan Anda itu akan berat gitu. Perutnya. Wa ma min wi'ain, dan tidak ada dari satu wadah. Wa ma min wi'ain, sekali lagi tidak ada dari satu wadah abghadu yang lebih Allah benci. Abghadu yang lebih dibenci ilallahi menurut Allah Ta'ala min batnin, daripada perut, mulia yang dipenuhi, min halalin, dari barang yang halal. Jadi tidak ada tempat yang lebih Allah benci daripada perut yang diisi penuh dengan yang halal. Sekali lagi, tidak ada wadah yang lebih Allah benci daripada perut yang dipenuhi dengan barang halal. Ya. Jadi tidak ada wadah yang lebih Allah benci daripada perut yang dipenuhi dengan barang halal. Fa kaifa idza muli'a min haram, maka bagaimana jika dipenuhi dengan yang haram? Sehalal Allah tak senang. Artinya apa? Kita kenyang terus, penuh terus perut itu. Atau kita penuhi terus keinginan perut ini. Syahwat perut terus dipenuhi. Teroriak, seakan-akan apa ya? Tidak ada jeda untuk perut itu beristirahat, gitu loh seakan-akan. Ketika bukan haram, tak haram. Nah, cuma Allah tak kesokan. Allah tidak suka. Kalau makan di atasnya kenyang, itu yang bisa haram. Kenyang kan. Itu karena apa? Karena bahaya. Jadi man akala fawqa syib'a fa huwa haram. Ada keterangan barang siapa yang makan terus di atasnya kekenyangan akan menjadi, karena membahayakan. Beda kalau kita itu di saat-saat umpamanya bertamu ya, silaturahim, kadang kita itu tidak makan, tidak enak gitu, dipaksa sama saudara. Setahun sekalian, ketika kita bertamu ke Madura, setiap rumah menyediakan makanan. Tak makan, tak nyaman. Makan kenyang gitu. Makan walaupun sedikit. Menghormati tuan rumah. Itu penting. Itu lebih berharga sebenarnya daripada ketika kita mempertahankan ibadah pribadi kita, gitu kan. Kemudian melahirkan kecewa dalam hati tuan rumah. Itu. Nah, jadi yang dimaksud itu adalah kita ini selalu mengikuti syahwatnya perut, kurang baik. Sayyidina Ali itu pernah mengatakan begini, barang siapa yang tujuan hidupnya hanya perut saja, maka harganya sama dengan yang keluar dari perut, kata yang Imam Ali. Ya Allah, silahkan kalian makan, silahkan kalian isi perut-perut kalian, silahkan dinikmati, tapi tidak boleh berlebih. Kulu wasrabu, tapi wala tusrifu. Diterangkan di sini, kenapa demikian? Karena hal yang semacam itu akan banyak mendatangkan penyakit. Gitu. Dan kenapa tidak diperkenankan? Li'anna imtila'ahu minat ta'am, karena penuhnya perut dengan makanan itu yufdi ila fasadiddin, akan
menyebabkan sering terjadinya kerusakan pada agama, buat dunia dan dunia. Kemudian ada keterangan faghalibul amrad tansha'an kasratil akl. Dan kebiasaan orang yang sering sakit itu biasanya karena dia itu selalu banyak makan. Dan idkhalut ta'am fil badan qabla al-hadmil awal. Dan terus masuknya makanan ke dalam badan sebelum hancurnya makanan yang masih ada di perut itu. Jadi itu yang kadang sering mendatangkan penyakit. Gitu. Melana orang timin dekat datang. Kita menyaksikan jarang beliau itu sakit. Dan kalau mereka itu sakit tidak parah gitu. Mereka memang jarang makan. Rasulullah itu ini Sayyidina Muhammad SAW punya cara makan yang paling mulia, paling hebat dari orang-orang sebelum dan sudah. Sehingga ketika dikaji cara makan Rasulullah itu sangat istimewa dalam ilmu medis. Beliau tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Dan beliau berhenti makan sebelum bisa kan. Bukan cereng nyaman pas aku kamu. Insyaallah. Makanya Rasulullah itu adalah hebat beliau. Beliau itu jarang sekali sakit. Dia sakit namanya manusia untuk menjadi teladan bagi kita. Kalau sakit begini. Jadi hati-hati karena memang ada satu keterangan bahwa sering kali orang itu terkena penyakit gara-gara masalah makan. Tapi bukan kemudian kita menentukan atau menjadi hakim makanan itu berbahaya. Juga kurang benar. Apa yang dibeli? Bahaya hari darah tinggi. Hari kacang kolesterol. Sehingga pas takut kopi gitu. Tidak benar juga. Itu semuanya diberi oleh Allah sebagai nikmat untuk kita. Dinikmati, tapi tidak boleh berlebih. Yang berlebihan kolesterol pun minyak-minyak gitu. Satu beli sebentar ke ini. Itu kan bahaya. Kadang kan orang menggunakan kacang kelopai pas hukum. Mau kari goreng lagi. Nah itu yang mendatangkan bahaya. Mata kaldu, sate, berapa segami pun lah. 20 tusuk karena air asik nikmat. Ya itu yang bahaya. Tapi kalau 5 gitu dinikmati gitu kan. Saya. Dan kadang orang yang berlebihan. Coba Anda lihat orang-orang yang berlebihan dalam makan. Atau mereka yang punya penyakit yang berkaitan dengan kebiasaannya. Ya wallahu. Tapi kita juga tidak boleh berpraduga buruk terhadap orang-orang yang tertimpa penyakit seperti itu. Karena semuanya pemberian dari Allah. Cuma biasanya. Maka ini kalau halal, apalagi haram gitu loh kata Rasulullah. Ini halal saja Allah tidak senang terlalu banyak, apalagi haram. Hati-hati. Fa idza arafta, maka ketika tahu siapa Anda makna shaum kepada kandungan puasa atau arti puasa itu, fastakthir, maka silakan perbanyak minhu dari puasa. Mastata'ta semampu Anda. Silakan. Ketika kita mampu, ayo puasa. Yang sunnah, ayo kalau mampu kita puasa. Apalagi yang wajib. Kenapa? Fa innahu asasul ibadat. Karena sungguhnya puasa itu adalah pondasi dari beberapa ibadah. Pondasi daripada beberapa wa miftahul qurbat,
dan kunci daripada beberapa pendekatan kepada Allah. Jadi bengla semak ke Allah banyak cara, tapi yang sangat bagus itu kata para ulama dengan puasa. Sehingga ketika kita riyadhah itu ya, ingin mendekat kepada Allah dengan zikir, dengan amalan, biasanya biar cepat dikasih puasa. Puasa itu ada ya. Orang lambat belum mampu. Jadi diberi amalan mereka ingin cerdas, ingin sampai punya hajat, ingin puasa bantu laware. Gitu. Kan sana kalam buat malam-malam gitu. Poceng nama lagi semangat. Makin puasa tuh pada puasa dari dulu. Jadi kuncinya itu memang dulu sering orang puasa. Malah puasa itu dibuat apa ya sama ulama. Betul-betul kita biar sungguh-sungguh, motivate. Walaupun sebenarnya tidak ada dalam Islam ajarannya. Cuma ini menunjukkan kesungguhan, motivate. Jangan makan yang bernyawa. Artinya coba kita tahu tempe kan sementara. Coba pakai ke sayuran. Itu semuanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena biasa janda berke badri, mau tabuk ni ke kosong. Tabuk kosong. Ini kan Allah atur. Dan gampang buat hati bersih. Ketika hati bersih, gampang membuat pikiran juga bersih. Ketika pikiran sudah mulai bersih, maka ucapan juga bersih. Ketika seperti ini, ini kasih mulai. Kenapa demikian? Karena ketika kita puasa nih kata gelora nafsu ini kan kenapa? Kendor. Tidak begitu, tenaga kita tidak begitu kuat. Kenapa? Karena kita lapar. Gitu. Makanya nafsu itu kata para ulama yang bisa kalah dengan lapar. Sebenarnya mereka kan senyang kenyang mereka kan. Ini senyang kenyang ini biasa. Masih lapar aja. Nah, cuma kudu ngasteteh iya. Ngasteteh. Karena kadang lapar itu juga mendekatkan diri orang kepada istilahnya kekafiran. Kadal faqru ayyakuna kufra. Itu ada ungkapan seperti itu. Seperti kemarin ada orang-orang yang rela menukar agamanya dengan sedikit makanan atau dengan sedikit uang demi untuk mempertahankan hidup mereka. Jadi ini tuntunan agar kita bisa hidup seimbang, stabil, nyaman. Jadi sekali lagi kunci pendekatan kita kepada Allah itu dengan puasa yang banyak. Ya. Nah sebenarnya tujuannya itu biar hati kita bersih, pikiran juga dan Rasul Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kullu hasanatin, adapun setiap kebaikan, bi asri amsalihha, ialah dengan 10 kali perumpamaannya atau 10 kali lipatnya. Setiap kebaikan itu Allah balas dengan 10 kebaikan. Dipanjenengan ala kebagus sekalian balas bi Allah 10 ila 700 dhifin, bahkan sampai kepada 700 kali lipat. Jadi pada kesayangan ini kayak balas 10, 20, 30, 40, 102, bahkan sampai 700 kali illa saum, kecuali puasa. Mohon puasa punten. Kenapa? Fa innahu li, ini puasa milikku kata Allah. Wa ana ajzi bi, wa ana, aku sendiri Allah yang akan membalasnya bihi, kepada puasa itu. Jadi beda dengan ibadah dan amal yang lain.
Kalau amal yang lain dibalas 10 sampai 7 ya. Tapi kalau puasa tidak ada ukurannya. Berapa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu dan Allah yang siap memberikan balasan. Ini milikku ini, kata Allah. Wa ana ajzi bi fa innahu li. Ini karena saya ini. Dan ini milik saya. Senek. Jadi panjenengan manabi puasa beda. Sehingga pahala orang-orang yang berpuasa itu bisa mengalahkan ibadah-ibadah yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsi biyadi." Demi Allah yang aku ada pada genggamannya. La khulufu famis shaim, bahwasanya khuluf apa ya? Khuluf ini artinya tidak nyaman. La khulufu famis shaim, bau mulut orang yang puasa. Artinya bau tak nyaman aku lah. Khuluf ini bau tidak enaknya orang yang berpuasa. Bau tidak enaknya mulut orang yang berpuasa. Atyabu, ialah lebih wangi, lebih harum indallah, menurut Allah, min rihil miski, daripada aroma minyak wangi. Jadi bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah lebih wangi daripada aroma minyak wangi. Jadi ro'om bagi Allah. Setiap ucapan kaula sampeyan, bahkan setiap desah nafas sekeluar dari mulut kaula panjenengan, sebau tak nyaman nih kan, untuk dimuliakan oleh Allah, dianggap oleh Allah bagaikan lebih baik, lebih harum daripada minyak misik. Bayangake, cara yang bau tak nyaman yang kemisikan dari mulia. Yaqul azza wa jalla, innama yadarusu syahwatahu wa ta'amahu wa sarabahu min ajli. Allah ajabu, Allah berfirman yang maha agung, maha mulia. Apa kata Allah? Innama yadarusu syahwatahu, bahwasanya dia itu meninggalkan kepada syahwatnya, wa ta'amahu, dan kepada makanannya, wa syarabahu, dan kepada minumannya, min ajli, karena aku. Jadi karena dia itu berbuat karena aku sengkok dan Allah, maka saya kasih itu kemuliaan. Fasaumu, maka ada puasa, li, ialah untuk, wa ana ajzibi, dan akulah yang akan memberikan balasan kepada orang yang puasa tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fil jannah babun yuqal lahu rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun, fa hadzal qadar yakfika min syarahi ta'at min bidayatil hidayah. Dan Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil jannati, bahwa di surga itu babun, ada satu rumah, ada satu pintu, yuqal, yang disebut pintu itu adalah ar-rayyan. Ar-rayyan, pintu rayyan. Layat hulu, yang tidak masuk kepada pintu itu illa shaimun, kecuali orang-orang yang berpuasa. Fahada, maka adapun ini al-qadru, inilah kadar pemberian, yakfika, yang memberikan kecukupan kepada engkau, yang memberikan kecukupan apa qadar ini kepada engkau, min syarhit ta'at, dari penjelasan beberapa kepatuhan, min bidayatil hidayah, dari kitab Bidayatul Hidayah. Atau min Bidayatul Hidayah, dari permulaan nih, keluarnya petunjuk. Fa idza jtahadta, nah ini gambaran, ini kisah penjelasan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Fa idza jtahadta ila zakah wal hajj au ila mazid syarahi shalah wasiyam fatlubhu mimma au radnahu fi kitab bina ihya ulumuddin. Jika engkau masih ingin belajar yang lebih luas lagi, yang lebih banyak penjelasannya lagi tentang kaitan zakat, haji, penjelasan sholat dan puasa, fatlubhu, maka carilah, belajarlah, mimma auradnahu, dari kitab yang telah menjelaskan aku, fi kitabina, dalam kitab kami, ihya ulumuddin, dan dalam kitab Ihya
Tetinekah penjelasan kata Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yang berkaitan dengan zakat, haji, sholat, puasa. Kalau kita masih ingin lebih jelas lagi, lebih banyak lagi wawasan kita, teruslah belajar kepada kitab saya yang dikasih nama dengan Ihya Ulumuddin. Panjenengan terus akhina ajar kitab. Beda compok bulan di yang versi lama lambak ngaji kiai ini kan 4 jilid tulisan telenga. Seanyar beda 10 jilid ingat nika. Nika yang cetakan baru. Kami dapat hadiah dari Yaman itu. Kitab Ihya. Ketimik ngaji sampean. Kalau ngaji Ihya ini kan repot. Jadi kak bidaya sekolah pes ini kan lemas kan mulai Ihya. Yang jelas bidaya nikah merupakan intisari juga daripada kitab Ihya. Jadi inilah yang bisa kita kaji pada malam ini. Kesimpulannya malam makin kadito adalah bahwa oleh panjenengan kadito mendapatkan arahan penjelasan tentang bagaimana keutamaan orang melaksanakan ibadah puasa. Sehingga nanti kalau Ramadan jangan pernah tinggalkan puasa. Jangan pernah tinggalkan puasa. Dan kalau kita punya kemampuan berpuasalah. Berpuasa. Karena puasa merupakan asas suci, termasuk bagian daripada asas dasar daripada ibadah dan sekaligus sebagai kunci pembuka kedekatan kita kepada Allah. Semua untuk mendapatkan hajat-hajatnya kan. Kalau kita tidak bisa puasa, cara meninggalkan makan, minum, berpuasalah dari melakukan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Berpuasa dari maksiat, berpuasa dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Karena inilah sebenarnya tujuan daripada puasa tersebut. Moga-moga oleh panjenengan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemampuan, dijaga semua keluarga, istri, anak-anak kita, santri semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tantaretan tentang lingkungan dan masyarakat seterusnya. Moga-moga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah panjenengan ngiring atur, kita yakin bahwasanya apa yang ada pada Allah panjenengan, apa yang terjadi ini kan ada hikmah, dan tenang pas saya panjenengan. Di umpamana panjenengan makin kosan bensin umpama lagi pada apa? Pertama cak khawatir. Aneka ada hikmah yang besar dalam setiap peristiwa itu. Yang dihubuna Ibnu Athaillah asalkan dari dalam kitab Al-Hikamnya Kaisar, innama limuka al-man', kata beliau bahwasanya apa yang membuat kamu gelisah karena tidak mendapatkan sesuatu itu adalah bentuk daripada kegagalan kamu memahami daripada anugerah Allah. Bahwasanya itu adalah adamu fahmik minallahi anhu. Jadi kita gagal memahami dari pemberian Allah yang besar ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kemudian merasa sakit tuh. Arab mak main ngari ya. Kemudian kita merasa sedih, susah. Nek berarti kamanjenengan gagal memahami ada anugerah besar dari Allah. Ada hikmah yang sangat lembut yang Allah akan berikan dari setiap permasalahan yang terjadi di kalau panjenengan dia ingat neka. Tenang, kembalikan kepada Allah. Moga-moga saja diparingi selamat sareng Gusti Allah iki, diparingi sae tantaretan datang ke yang sepuh sesokan, tantaretan datang ke yang sakit kita doakan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wafat, yang dosanya, yang sehat, moga-moga jauhi dari penyakit sareng Gusti Allah. Terus Allah tambah kebaikan dalam kehidupan. Terus tambah kebaikan sampai nanti husnul akhirnya baik, meninggalkan anak-anak yang baik, meninggalkan santri-santri yang baik, paling rezeki saya sama Gusti Allah. Barokah ala hadini wa ala dunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu